menambahkan keberkahan di sana. Amin. Oke, Bapak Ibu, terima kasih ya. Saya akan lanjutkan untuk berbagi layar ya. Kita lanjutkan tayangannya. Oke. Sudah terlihat teman-teman ya? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Teman-teman, kira-kira teman-teman, apa sih yang Anda peroleh ya ketika Anda sudah mempelajari eksplorasi konsep mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara? Ada yang ingin berpendapat teman-teman? Silakan. Ketika sudah selesai eksplorasi konsep yang 11 halaman itu, apa yang Anda temukan teman-teman? Silakan, ada yang berkomentar? Ayo, ada yang berkomentar? Oke, Bu Dwi Susanti. Silakan Bu Dwi. Iya, Pak. Terima kasih. Mungkin dari yang kita bahas kemarin, yang saya dapatkan, kalau kita sebagai seorang guru itu harus menjadi penuntun bagi anak-anak. Kita harus menjadi yang penuntun bagi anak, menjadi yang terdepan bagi anak seperti itu. Bukan mengajari, dan kita harus menyesuaikan dengan kondisi anak. Seperti yang Bapak sampaikan kemarin, kalau kita di SD atau di SMP itu anak-anak masih dalam masa seperti SMP kami ya Pak, mungkin masa banyak-banyaknya kelakuan mereka, mau diperhatikan. Kuatnya makan, Bu. Ya, lagi kuat-kuatnya makan gitu. Ya, mau diperhatikan ya. Ya, seperti itu. Mungkin sesuai dengan kondisi anak seperti itu. Kalau di SMA mereka sudah dewasa, jadi mereka sudah mengetahui apa kemauan mereka seperti itu. Mungkin itu ya Pak yang saya tangkap kemarin, Pak. Oke. Terima kasih Bu Dwi. Oke, ini ada Pak Radeli. Ya, silakan Pak Radeli. Ya Pak. Dengan kemarin alhamdulillah di siang pas sudah mengajar jam pertama, jam kedua, saya mencoba menuntun seorang anak yang super nakal. Dalam 2 bulan ini aja bensin di air, meja, kata, dan lainnya. Tadi saya coba panggil ke ruangan, saya coba berbicara dari hati ke hati, dan dia tahun kemarin tinggal kelas. Saya coba yang konsep kemarin coba saya masukkan, kita pelajari dengan yang tua kemarin. Saya coba supaya siapa tahu dengan di hati ke hati menuntun anak yang super ini super nakal, siapa tahu tahun berikutnya dia bisa berubah. Tadi siap. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Radeli. Ada lagi teman-teman? Siapa yang ingin berbagi cerita? Apa yang Anda temukan? Oke, Bu Yuliam. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang hasil pemahaman saya tentang eksplorasi konsep modul. Yang pertama yang saya pahami adalah pendidikan itu adalah tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan, karena pendidikan itu bersifat persemaian benih-benih kebudayaan. Di sini saya contohkan tadi ketika kami pagi hari tadi pada pukul 9 itu melaksanakan pelaksanaan Maulud Nabi. Nah, di sana biasanya kalau pelaksanaan Maulud Nabi itu lebih cenderung ke arah penggunaan alat-alat yang bersifat ini ya Pak ya, yang agamais ya Pak ya, yang ada rebananya, terus ada kerincing-kerincingnya, nah kayak gitu. Ternyata disesuaikan dengan disesuaikan dengan kebudayaan tadi, ada perpaduan yang dibuat oleh peserta didik kami antara budaya agama
budaya yang keagamaan itu dipadukan dengan seni drum band. Jadi waktu pertunjukan tadi itu ada pelaksanaan penggunaan alat-alat yang rebana dipadukan dengan alat-alat drum band. Nah, di situ perpaduan dari sana saya katakan sangat menarik bagi saya karena baru pertama kali diadakan di sekolah kami, sehingga dengan adanya perpaduan itu memberikan suasana yang baru, anak-anak bisa mengeksplorasi diri mereka. Kalau seumpamanya dalam satu acara itu tidak hanya mesti menonton pada satu alat saja. Nah, mungkin itu Pak pendapat saya. Terima kasih. Jadi saya bisa menyimpulkan kalau di sini pendidikan itu ternyata tempat persemaian benih-benih budaya gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, satu lagi ya. Silakan. Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Satu lagi, teman-teman. Apa yang Anda temukan ketika mempelajari eksplorasi konsep? Silakan. Bu Dini, sepertinya. Ya, silakan Bu Dini. Oh ya. Iya. Mungkin dari menurut saya Pak ya, jadi dari eksplorasi konsep yang saya dapatkan kemarin, bahwa kita sebagai pendidik itu menuntun anak untuk tumbuh sesuai dengan kodrat keadaan yang ada, baik itu kodrat alam ataupun kodrat zaman, yang pastinya memiliki nilai-nilai budi pekerti. Mungkin itu Pak, simpel saja. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Oke, kita ini ya, lanjutkan dulu ya teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman sudah bisa ya beberapa poin penting ya. Oke. Kita coba teman-teman ya. Apakah layar saya sudah bisa dilihat dengan jelas teman-teman? Sudah ya. Bisa Pak. Oke, ini saya akan cepat saja ya teman-teman ya. Jadi kalau yang kita pelajari kan adanya perbedaan potret pendidikan Indonesia ya. Pada masa zaman kolonial dan masa pendidikan masa kini. Tentu akan jauh berbeda teman-teman ya. Bahwa di zaman kolonial kita diberi kesempatan ya. Orang pribumi diberi kesempatan itu untuk bisa bekerja dengan pemerintah Belanda. Namun kalau sekarang ini pendidikan ini harus dilakukan gitu ya untuk mengembangkan diri kita pribadi sebagai bangsa Indonesia yang merdeka teman-teman ya, yang bisa sejajar dengan negara-negara di dunia. Tuh. Oke, selanjutnya ketika kita melihat pemikiran dari KHD teman-teman ya, ini kan ada dasar-dasar pendidikan di mana pendidikan itu ya pendidikan gitu ya. Kemudian pendidikan itu hanya tuntunan dalam hidup, artinya ya tanpa disadari seluruh kegiatan kita ini pendidikan gitu. Tetapi salah kekurangannya di sini ya, dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan ini apa ya, masih pada tataran hanya sekedar saja teman-teman ya. Lalu dengan metode Montessori ya, oleh Montessori ini, bahwa di Montessori, pendidikan itu mementingkan pelajaran dari panca indera kita. Ya. Kemudian di Froebel, ini ditingkatkan lagi ini, bahwa panca indera itu sebagai konsentrasi pembelajarannya, tetapi yang diutamakan adalah permainan anak-anak. Artinya, bermain itu juga pendidikan sebenarnya. Anak-anak lebih banyak diajak untuk bermain. Ini teori dari Froebel. Nah, kalau dari taman siswa, panca indera ini sejalan dengan permainan akal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Gitu ya. Bahwa panca indera ini juga merupakan bagian dari alat ya, atau media dari manusia dan pengembangannya melalui permainan akal. Jadi tidak bisa dipisahkan. Lanjut bahwa
pengajaran atau onderwijs ini bahasa Belandanya adalah bagian dari pendidikan. Artinya pendidikan itu lebih luas daripada pengajaran. Nah, di sini pengajaran diterangkan merupakan proses dari pendidikan dalam memberikan ilmu ya atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Nah, jadi kalau pengajaran ini mengajarkan keterampilan, pemahaman, kalau pendidikan itu ke arah biasanya ke sikap gitu ya. Kemudian tadi disampaikan oleh Bu Yulian bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat ya. Tentu saja ketika kita mengajar di sekolah tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan gitu ya. Terutama apa? Karakteristik dari siswa itu sendiri. Kemudian lingkungan. Ya kan? Lingkungan kita tidak bisa lepas dari kebudayaan. Karena ada kebiasaan-kebiasaan. Gitu ya. Lalu selanjutnya bahwa pendidikan harus menuntun. Ini ibaratkan para guru ini adalah seorang petani atau tukang kebun, di mana seorang petani itu harus menyiapkan lahan dulu sebelum menyemai bibit-bibit gitu. Atau bibitnya ditanam. Ini teman-teman. Jadi sebenarnya kalau boleh dianalogikan gitu ya, dicontohkan dalam implementasinya, Bapak Ibu itu harus membuat situasi kelas yang seperti menyiapkan tadi, mengolah tanaman, diberi pupuk dulu kelasnya itu. Gitu. Sehingga harapannya di sana muncul proses menuntun. Ya, anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Artinya, teman-teman, selama menanam ini kan teman-teman akan meletakkan benih, kemudian membersihkan hama-hama atau jamur-jamur atau bahkan mungkin tanaman yang tidak berguna kan gitu ya. Katakan dibersihkan rumputnya gitu. Kalau kita nanam padi gitu. Jadi diibaratkan itulah seorang pendidik. Dia menyiapkan lahannya, menanam benihnya, memerawatnya, ya kan dibersihkan dari hal yang mengganggu. Ya, sehingga biar bisa tumbuh baik dan bisa berbuah gitu ya. Oke. Kemudian kodrat alam, kodrat zaman. Tadi yang Bu Eka sampaikan tadi, itu kodrat alam tadi ya. Kemudian Pak Radeli, kodrat alam. Ibu Dwi juga tadi menyampaikan kodrat alam. Ya, anak-anak itu karakternya begitu, tidak bisa dirubah. Nah, kita yang harus pelan-pelan memahami mengapa begitu. Oh, kalau seperti ini harus begini. Nah, itu yang kita cari ya. Karena apa? Kodrat alam, kodrat zaman ini tidak bisa dipisahkan. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, alhamdulillah tadi sudah banyak memberikan contoh. Selanjutnya yang tidak kalah penting adanya budi pekerti. Budi pekerti ini tentu tidak bisa lepas dari watak atau karakter seseorang. Di mana karakter ini juga terbentuk karena adanya kebiasaan budaya. Mungkin kalau boleh dicontohkan budayanya orang, katakanlah orang Batak ya. Ini orang Batak kan terkenal keras gitu ya. Walaupun tidak semua tentu kan teman-teman. Nah ini mungkin karena didahului atau dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan mereka gitu. Orang Jawa kenapa lemah lembut? Katakanlah gitu ya. Tapi apakah ada yang keras, Pak? Ya ada juga, kan tidak semuanya. Tapi juga bisa jadi dipengaruhi kenapa? Adanya kerajaan gitu ya. Sehingga mereka bersikap demikian gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian kalau kita ibaratkan ini dalam satu rumah gitu ya. Ini ada anak, ada ayah ibunya gitu ya. Ini dinaungi dengan budi pekerti di sini. Ini dibangun budi pekerti lah di lingkungan keluarga dahulu, kemudian dipertebal di sekolah kan gitu ya. Jadi di sekolah pun juga dilakukan pendidikan karakter. Oke. Nah, kemudian ini peta aktivitasnya teman-teman ya. Ini banyak sekali peta aktivitasnya dari Alur Merdeka ya teman-teman.
Ini terlalu banyak kalau diceritakan ya. Oke. Lalu di sini juga ada peta konsep di mana konsep modul 1.1 ini sangat banyak. Ya, nanti akan saya bagi saja di WA group ya teman-teman ya, untuk peta konsep ini ya, supaya lebih mudah teman-teman membaca sendiri. Gitu. Selanjutnya kita langsung kepada kelompok, diskusi kelompok teman-teman. Oke, ini saya stop dulu. Ya, saya stop. Kita langsung ke diskusi kelompok. Nah, berkenaan dengan tadi yang di kelompok A, teman-teman, ini ada beberapa kendala ya. Teman-teman ternyata tidak familiar dengan Jimit, atau bukan tidak, tapi ada beberapa yang tidak familiar dengan Jimit. Masih bingung di dalam melakukan diskusi. Bagaimana share screen. Nah, karena di kelas ini, saya nanya dulu, adakah yang masih bingung dengan share screen? Berbagi layar. Yuk, Bapak Ibu silakan angkat tangan. Raise hand. Kalau bingung, belum bisa, silakan. Oke. Ada lagi satu orang. Ada yang belum bisa berbagi layar, menampilkan layar laptopnya ke Gimit. Hanya satu orang. Bu Yuliam bisa? Nah, ini Bu Heti. Bu Heti belum bisa ya? Kalau saya pakai HP, Pak. Okay. Nah, itu kalau pakai HP agak sulit ya Pak Radeli ya. Tapi tidak apa-apa lah. Ini. Jadi teman-teman, oke. Saya akan coba ya teman-teman ya. Untuk berbagi layar nih. Kalau layar saya duluan dulu dah. Ini saya bagi dulu deh. Nah, teman-teman, ini kan layar saya ya, sudah kelihatan nggak ya? Teman-teman ya, sudah kelihatan ya. Nah, ini Pak Radeli, di tengah layar kita, tengah bawah ini ada tanda panah Pak. Ya. Ada tanda panah ke atas. Tanda panahnya ini. Kita klik Pak. Ya. Nah, karena saya ini harusnya dipraktikkan oleh teman aja yang lain ya. Saya sulit juga nih untuk menampilkan. Karena di situ pasti akan terlihat saya sudah menampilkan layar ya. Ya, jadi tanda panah ke atas ini Pak diklik gitu ya. Saya stop dulu ya. Tanda panah ke atas itu diklik Pak. Diklik, lalu muncul 3 notifikasi ya. Kebetulan saya ini ada di bahasa Inggris dengan bahasa Inggris. Yang pertama, your entire screen. Itu seluruh layarmu gitu loh. Kalau kurang lebih, kalau di bahasa Indonesia kan ya, seluruh layarmu. Kemudian a window itu jendela. Tab itu tabel, ya tab itu ya, teman-teman tahu. Nah, kita pilih your entire atau seluruh layarmu, Pak. Jadi ketika sudah klik tanda panah ke atas, nah, klik seluruh layar. Kita klik, maka muncul kotak layar kita, teman-teman. Kemudian diklik di tengah, klik aja di tengah, kemudian share atau berbagi. Maka muncul nanti. Ya. Oke. Sambil jalan lah nanti teman-teman ya. Oke, nanti yang berbagi layar teman-teman yang sudah bisa dulu deh. Oke, teman-teman, ini kelompoknya saya bagi ya. Saya bagi dulu kelompoknya. Yang pertama, kelompoknya ada Bu Eka Safitriana, Bu Wiwi, dan Pak Radeli. Ini kelompok 1. Saya ulangi, kelompok 1, Bu Eka, Bu Wiwi, dan Pak Radeli. Kelompok 2, Bu Dewi Susanti, Bu Heti, dan Pak Wiwin. Sementara Pak Wiwin belum hadir, tidak masalah ya teman-teman. Bu Dewi dan Bu Heti dulu.
Kemudian yang ke kelompok 3 itu Bu Dini, Bu Luki, dan Bu Yuliam. Ya. Oke. Ada pertanyaan teman-teman mengenai nama kelompok? Siap, tidak ada, Pak. Tidak Sudah. ada ya. Siap, Oke. cocok Pak. Nah, cocok. Sekarang teman-teman saya minta teman-teman untuk share untuk screenshot pertanyaannya atau penugasannya ini. Silakan teman-teman di screenshot. Nah ini, silakan screenshot dulu layar ini teman-teman. Ini penugasannya. Atau di foto boleh. Kalau pakai laptop gimana screenshotnya tuh Pak? Itu ada PRTSC Bu di tombol atas kanan Bu. Atau Ibu kalau bawa HP dipoto aja deh layarnya. Ya, itu Bu ada tulisannya PRTSC Bu. Kalau pakai laptop. Oke. Oke ya. Ya. Sudah di screenshot semua, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oh, ini Pak Edi sudah ada sniping tool aja, Pak. Oke. Ya, memang banyak caranya, teman-teman ya, banyak cara. Oke. Jadi teman-teman, sekali lagi untuk kelompoknya, kelompok 1 ini kan ada Bu Eka, Bu Wiwi, dan Pak Redili tetap di sini. Ya. Tetap di sini aja. Lalu Bu Dwi dan Bu Heti dan Pak Wiwin itu pindah ya dengan klik kelompok 2 yang ada di LMS. Begitu juga Bu Dini, Bu Luki, dan Bu Yuliam. Silakan mulai sekarang Anda boleh keluar dari grup ini dulu. Silakan, nanti bergabung Keluar lagi. dulu ya, Pak. Gimana? Keluar dulu. Ya, silakan keluar dulu Bu, buka LMS-nya atau gini sebentar. Tutup layar Saya kirim aja. saja. Ah, Saya kirim dulu aja Bu. Saya kirim aja dulu linknya di chat room, ya, Ya. supaya Ibu nanti bisa buka ya. Oke. Saya kirim di chat room. Sebentar. Ini kelompok 2. Nah, ini kelompok 2 sudah saya kirim. Kemudian kelompok 3. Nah, kelompok 3. Ini kelompok 3. Ini saya kirim. Ya, silakan. Itu teman-teman. Jadi teman-teman klik kanan, buka tab ya, baru ya. Silakan, sudah saya buka. Nah, untuk kelompok 1, Pak Radeli, Bu Eka, boleh langsung diskusi ya. Nah, ini Bu Dwi sudah gabung nih. Oke. Untuk teman-teman nanti tolong ya, share screen ya. Untuk teman-teman yang tidak keluar dari kelas besar, tolong untuk yang kelas besar ini mikrofonnya dimatikan. Biasanya kalau tidak keluar Bu, itu nanti suaranya biasanya berdengung ya, atau ada feedback. Maka jadi lebih baik teman-teman yang kelompok 2 dan 3 itu keluar dari kelompok 1 dulu ke kelas besar. Kelompok 1 tetap di sini ya Pak? Kelompok 1 diskusinya di sini Bu. Nah itu kan suaranya 2 kali kan, karena Bu Dwi Masih belum di keluar sini. dari Keluar dulu. Oh iya Pak. Ya. biar nggak feedback tuh. Iya, Pak. Sama Bu Dini juga. Ya. Izin keluar ya Pak. Ya. Iya Bu, silakan. Saya sudah
Ya, tunggu dulu ya Bu Dwi ya. Mungkin Bu Hetinya lagi OTW. Iya Pak.